Pare, sayuran yang sering dihindari karena rasanya yang pahit, ternyata memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa pare dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi dalam darah. Dengan begitu, pare dapat membantu mencegah penumpukan kolesterol dan menurunkan resiko penyakit jantung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh redaksi duniadiet.com, pare mengandung serat, kalium, dan antioksidan yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Kandungan tersebut dapat ditemukan baik dalam pare, utuh maupun dalam bentuk ekstrak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstrak pare dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah sehingga dapat mencegah penumpukan kolesterol dan menurunkan resiko penyakit jantung. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak lemak di arteri yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Namun, menurut laman Headline, penelitian yang dilakukan terhadap hewan menemukan bahwa pare dapat menurunkan kadar kolesterol. Hal ini menunjukkan bahwa pare dapat membantu mencegah penumpukan kolesterol dan menurunkan resiko penyakit jantung. Meski demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah efek positif dari mengonsumsi pare sebagai bagian dari diet seimbang konsisten pada manusia. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba mengonsumsi pare sebagai bagian dari diet sehat Anda. Untuk mengambil manfaat dari pare, pastikan memilih sayuran pare yang segar dan dalam kondisi baik. Jika Anda tidak terbiasa dengan rasa pahitnya, Anda dapat merendam pare dalam air garam selama 30-45 menit sebelum mengonsumsinya. Namun, jika Anda memiliki pertanyaan mengenai manfaat pare atau jumlah asupan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Video game seringkali dianggap sebagai aktivitas yang negatif dan bahkan dihukum serta dilarang di banyak rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran tentang dampak buruk pada kesehatan mental yang disebabkan oleh kecanduan bermain video game. Namun, sebenarnya video game berada di area abu-abu yang kompleks di mana terdapat manfaat dan risiko yang perlu diimbangi. Menurut laporan dari The Hindustan Times pada Selasa, sebuah studi yang dilakukan di Jepang antara tahun 2020 dan 2023 dengan hampir 100.000 peserta menemukan adanya korelasi positif antara penggunaan video game dan peningkatan kesejahteraan mental. Namun, studi ini juga memberikan peringatan tentang potensi dampak negatif dari bermain video game secara berlebihan. Video game dapat berfungsi sebagai bentuk pelarian yang membantu mengurangi kecemasan dan stres. Studi tersebut juga menemukan bahwa sekedar memiliki konsol video game dapat meningkatkan kepuasan hidup. Selain itu, bermain video game juga dapat memberikan pengalaman katarsis dan menjadi wadah kreatif untuk meningkatkan keterampilan kognitif, kemampuan memecahkan masalah, navigasi visual spasial, serta koordinasi tangan dan mata. Namun, percakapan dengan rekam tim selama bermain video game seringkali disalahartikan sebagai bentuk sosialisasi yang nyata, padahal hal tersebut hanya terjadi di dalam dunia game. Selain itu, rendahnya aktivitas fisik dapat menyebabkan masalah kesehatan, dan kebiasaan bermain video game secara rutin dapat berubah menjadi kecanduan yang mempengaruhi pola makan dan tidur. Meskipun demikian, melarang video game secara total bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, penting untuk mencapai keseimbangan dan bermain video game. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalkan resiko dengan bermain secara moderat. Pastikan waktu bermain tidak mengganggu aktivitas penting seperti makan, tidur, olahraga, dan rutinitas sehari-hari lainnya. Ingatlah bahwa dunia tidak hanya berputar di sekitar video game.
Menetapkan batas waktu yang jelas, memantau waktu layar, dan mendorong aktivitas fisik juga diperlukan untuk menjaga konsumsi video game tetap terkendali. Sesekali memberikan hadiah atas kepatuhan terhadap batas waktu dapat menjadi motivasi untuk terus mematuhinya. Selain itu, pastikan video game yang dimainkan sesuai dengan usia dan tidak mengandung kekerasan. Perhatikan juga pola makan, terutama jika ada kebiasaan melewatkan makan atau makan berlebihan saat bermain. Alih-alih menggunakan hukuman, ajak anak-anak duduk bersama dan beri penjelasan tentang dampak buruk dari bermain video game secara berlebihan. Cegah mereka dengan membahas kasus nyata di mana kecanduan bermain video game menyebabkan kerugian. Dengan bimbingan yang tepat dari orang tua, hubungan yang sehat dengan video game dapat terwujud. Masalah kesehatan mental sering dikaitkan dengan peristiwa traumatis atau faktor interpersonal dan lingkungan yang merugikan. Namun, studi terbaru dari salah satu universitas yaitu University College London menemukan bahwa kesehatan fisik yang buruk juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental seseorang. Dikutip dari The Hindustan Times Selasa, studi tersebut menemukan hubungan mengejutkan antara kesehatan organ vital seperti hati dan jantung dengan kesehatan mental. Kondisi fisik yang buruk dapat memperburuk kesehatan mental dan menyebabkan gangguan psikologis. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana kondisi fisik yang tidak sehat, terutama pada organ vital seperti hati, jantung, dan sistem kekebalan tubuh dapat meningkatkan gejala depresi. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktural di otak yang menjadi penyebab laten dari memburuknya kondisi kesehatan mental. Para peneliti juga menemukan bahwa orang yang mengalami penurunan kesehatan secara keseluruhan dan melemahnya fungsi organ dapat mengalami perubahan anatomi otak. Perubahan ini meningkatkan resiko depresi, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Temuan ini menantang pandangan tradisional bahwa kesehatan mental hanya bersifat psikologis. Untuk itu, para peneliti menyerukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengobatan kesehatan mental yang mengintegrasikan kesehatan fisik. Kebanyakan pengobatan kesehatan mental saat ini hanya berfokus pada pikiran dan mengabaikan potensi pengaruh kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan mental secara inheren terhubung satu sama lain. Masalah metabolisme seperti resistensi insulin, peradangan, dan ketidakstabilan mikrobioma usus dapat berdampak serius pada fungsi otak dan berkontribusi pada perkembangan gangguan psikiatri. Untuk itu, psikiatri metabolik, sebuah subspesialisasi yang baru muncul, kini mempelajari masalah kesehatan mental dengan memahami kesehatan metabolisme. Studi ini menegaskan perlunya pengobatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan tubuh secara keseluruhan dan tidak memisahkan kesehatan mental dari kesehatan fisik. Penting untuk memperhatikan pilihan gaya hidup seperti tidur, diet, olahraga, dan penggunaan zat karena semuanya berperan mendasar dalam kesehatan metabolik yang pada akhirnya dapat mempengaruhi timbulnya gangguan psikiatri.